kabar untuk Pisces? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Untuk Pisces, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, maaf aku baru bisa reading untuk kamu. Dan pengumuman juga buat teman-teman Pisces ya, bagi yang mau personal reading untuk tanggal 31 udah penuh, tanggal 1 juga aku libur. Jadi pendaftaran masih dibuka, tapi hasilnya untuk tanggal 2 ke atas ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman, aku minta maaf ya. Oke. Sekali lagi, tema kali ini tentang pikiran dan perasaan dia. Dan sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate buat teman-teman Pisces di luar sana. Karena keadaan Pisces satu dengan keadaan Pisces yang lain berbeda-beda. Kalian terkoneksi dengan orang yang berbeda-beda juga. Dan kali ini energinya juga bisa vice versa dan terbalik. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi ini kenapa juga energi asmara zodiak Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Work through your fears. Waduh. Oke. Oke, fears. Ada apa ini? Aku lihat ada ketakutan. Ada rasa conclusion or within reach, full moon eclipse. Putus asa, step out of your comfort zone. Aduh, ada apa ini Pisces? Aku melihat ada fears, jadi ada ketakutan, ada kecemasan, ada rasa mungkin di saat seperti ini lagi nggak enak ya. Mungkin aku lihat ada beberapa 3 kartu itu ngomongnya udah kayak gitu. Jadi kayak ada apalagi di sini kita ngomong masalah step out of your comfort zone. Jadi kayak ada rasa tidak nyaman ya dalam perasaan kamu saat ini. Beberapa intinya ya. Jadi nggak semua untuk Pisces. Jadi ini aku melihat ada beberapa dari Pisces saat ini dalam posisi lagi nggak nyaman, merasa tidak nyaman dengan perasaan kalian, merasa tidak nyaman dengan hubungan, dalam hal asmara kalian. Ada fears juga ya. Di sini ada worry, ada merasa nggak pede juga, merasa ada overthinkingnya ya. Jadi kayak kecemasan. Nah ini. Jadi kayak ada situasi yang kayak sulit untuk kamu dapatkan, sulit untuk kamu raih, sulit untuk kamu gimana ya. Nah ini loh ya, jadi kayak apakah nantinya kedepannya bisa kayak gini, apakah gue sama dia bisa kayak gini, apakah bisa gini. Nah ini ya, ini ada banyak pertanyaan seputar dalam pikiran kamu. Apakah dia masih sayang sama aku, apakah dia masih mengingat aku, apakah perasaan ini hanya sekedar perasaanku aja, apakah dia merasakan. Nah ini banyak banget ya. Di sini aku lihat kamu merasa tidak nyaman saat ini, mungkin dengan perasaan kamu juga, mungkin dengan pikiran kamu juga, atau memang dengan kondisi hubungan di sini. Merasa tidak nyaman juga mungkin dengan dia. Nah, ini ya. Oke, kita cek dulu di sini untuk Pisces ya. Untuk dia. Energi asmara. Energi asmara apa yang dia pikirkan saat ini pada zodiak Pisces. Oke. The High Priestess. Oke, tengah, lupa. Aku taruh tengah ya, teman-teman. Ada High Priestess, ada Justice. Wait. Oke, Nine of Wands. Ten of Pentacles. Aku lihat itu kayak apakah bisa nanti kedepannya aku sama dia bahagia, apakah kedepannya dia bisa begini sama aku, apakah dia bisa berubah, nah ini juga bisa ya. Jadi kayak merasa nggak nyaman gitu loh. Aku lihat. Oke, banyak pertanyaan di sini. Oke. Energi asmara, perasaan dia saat ini terhadap zodiak Pisces. Queen of Pentacles, di sini ada Ten Swords. Wow. Oh, fine.
Oh fine, Seven of Swords. Aduh. Oke, Air of Pentacle. Oke, aku klarifikasi dulu buat teman-teman. Jadi aku gak baca dulu deh ya. Oke, The High Priestess di sini. Ada apa ini yang dia pikirkan? Waduh. Ada energi Devil. Waduh. Ada ketergantungan. Atau kamu terhubung dengan seseorang yang saat ini pikirannya lagi ketrapping juga ya dengan kondisi-kondisi. Jadi kayak dia ini kayak benar-benar lagi terfokus dengan dunia. Aduh, oke. Kita lihat. Jadi kayak dia ini jadi orang itu kayak gimana sih, dikendalikan ya. Jadi kayak dikendalikan oleh ego. Nah, kita ngomong juga seperti itu ya. Aku lihat di sini ada situasi, entah itu kamu atau dia ini. Nah, ini aku lihat ada situasi yang dikendalikan oleh ego, dikendalikan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini nggak harus yang kayak gimana-gimana ya. Jadi kayak bisa saja kita ngomong masalah pergaulan yang nggak bener, kita bisa saja ngomong masalah dunia dia yang kelam. Kita juga bisa ngomong masalah hubungan toksik, kita ngomong masalah ketergantungan dengan seseorang atau sesuatu. Nah ini, jadi kalau kita ngomong masalah dia ada situasi nggak bisa mengendalikan diri, dia yang dikendalikan oleh nafsu. Nah ini ya, jadi contoh ya, kita ngomong masalah contoh, jadi kayak narkoba nih ya. Narkoba itu kayak sulit dikendalikan sama dia, jadi bawaannya tuh pinginnya kayak gitu terus. Nah kayak gitu ya. Nih, oke. Oh, dia yang merasa seperti itu ya guys. Oke, dia berpikir bahwa dia ini kayak oke, fine. Dia merasa kayak dirinya kayak merasa gak bener ya, aku lihat. Oke. Tapi di sini aku lihat ada Air of Pentacle ya. Oke, why? Karena di sini aku lihat ada Five of Pentacle. So, apa yang menjadi pikiran dia saat ini? Sebenarnya dia yang dia inginkan itu kita ngomong masalah materi ya. Nih loh. Kita ngomong sesuatu yang dia perbuat, sesuatu yang dia lakukan tanpa memikirkan kayak dia tuh kayak dikendalikan hawa nafsu lah, intinya seperti itu ya. Jadi kayak keinginan dia itu nggak bisa terbendung. Ini yang membuat kayak dia tuh menyadari bahwa gue ini kayak menjadi orang itu nggak pantas. Nah ini loh, paham ya teman-teman? Gue ini kayak merasa nggak pantas. Kenapa dia ngomong seperti itu? Kan aku lihat ada High Priestess di sini. Ini tentang apa saja ya? Dia tuh kayak sempat berpikir di sini dia nggak mau melakukan apapun ke kamu. Dia berpikir karena dia ini orang nggak pantas. Nah ini loh, dia merasa gue ini orangnya nggak layak buat lo. Karena gue ini orangnya itu nggak sebaik yang menurut lo kira. Ya. Di sini aku lihat ada kayak confused juga ya. Dia kayak seperti aku bilang, dia tuh kayak terikat dan dia tuh sebetulnya ingin juga keluar dari hal-hal yang seperti itu. Dia juga ingin keluar dari situasi yang nggak bener ini. Ya, karena mungkin saja kita ngomong justice loh, ini hukum ya. Ada beberapa dari kamu mungkin udah keterkaitan juga dengan hukum. Nah, jadi dia ini ada kaitannya dengan hukum yang aku bilang ya. Mungkin dia terhubung dengan sesuatu yang nggak benar, jadi kaitannya juga bisa dengan hukum. Ini bisa, atau bisa saja karena dia tahu kondisi dia nggak baik, dia menjadi orang yang labil, teman-teman. Ya, dia menjadi orang yang nggak labil di sini. Tetapi dia tahu bahwa apa yang menjadi perbuatan dia, apa yang menjadi kondisi dia, ini ujung-ujungnya akan berakibat yang nggak baik juga buat dia. Nah ini loh, ya, dia menjadi orang yang nggak stabil, entah itu secara ekonomi, kita juga nggak stabil juga masalah mungkin karirnya, emosional dalam hal asmara, hubungan, semuanya ini bisa apa ya kalau aku bilang ini bisa terbawa kemana-mana ya kalau aku lihat. Tapi kalau ini yang cewek ya,
Tapi kalau dia ini cewek, dia merasa mungkin dia tahu bahwa dia nggak benar juga, dia merasa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri dia. Mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang gimana ya, belum bisa meredakan atau belum bisa kayak tahu arah mana yang, pokoknya intinya kayak merasa nggak percaya diri juga, karena dia merasa bahwa kamu itu orangnya mungkin terlalu baik buat dia. Nah ini ya, kalaupun dia ini adalah seorang wanita ya, ada situasi dia itu kayak memilih-milih dulu, dia nggak ada situasi juga dia itu kayak mungkin it's all about money mungkin ya, karena aku lihat di sini beberapa dari Pisces terhubung dengan jatuhnya dia ya dalam kehidupan dia. Bisa saja di sini kita ngomong masalah dia habis kehilangan seseorang yang dia cintai ya, entah itu keluarga, entah itu apa yang membuat dia di sini nggak stabil. Terus mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang di sini yang mungkin kenapa hadir the devil ini sendiri, nggak harus dengan hubungan toksik ya, karena ini kita ngomong masalah pikiran dia. Karena aku ngomong masalah pikiran yang nggak stabil di sini, dia ingin keluar dari situasi itu. Suatu pikiran yang membuat dia itu kayak wow banget. Nah ini loh, dia merasa nggak enak itu sama kamu, dan dia menyadari itu. Di sini kita ngomong masalah Ace of Cups, makanya kalaupun ada yang merasa dia menjauh dari kamu sedikit demi sedikit, mungkin saja dia merasa gue nggak pantas lo terlalu baik buat gue, mungkin juga seperti itu ya, nggak tahu. Karena kita masalah ngomong Nine of Wands juga, ada di saat dia mungkin datang dalam kehidupan kamu, terus dia pergi lagi, dia datang lagi, pergi lagi. Nah ini karena dia merasa bahwa saat dia menjauh sama kamu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, nah gitu loh, dalam diri dia. Ya, aku melihat ada juga kesedihan di sini. Karena dia merasa bahwa dia ini kayak, gue itu nggak pantas buat lo gitu ya. Ada sesuatu yang kayaknya dia simpen dari kamu ya untuk Pisces, yang dia memang nggak mau terbuka sama kamu. Dan di sini aku melihat dia itu kayak bener-bener kayak kehilangan sesuatu ya. Aku melihat dia kayak bener-bener kehilangan sesuatu yang membuat dia ini kayak nggak bisa kontrol. Nah kalaupun dia ini adalah wanita, tetapi kalau ini adalah laki-laki, aku melihat dia ini juga yang dia harapkan sebetulnya kehidupan dia ini penuh dengan gue mau stabilin diri gue dulu, gue kayak merasa ingin memantaskan diri dulu. Nah kayak gitu ya, makanya saat dia tuh datang dalam kehidupan kamu, dia merasa kayak aduh, merasa nggak pede lagi. Nah ini ya, oke. Bagaimana dengan perasaan dia? Sebetulnya dia kalau ngomong masalah Queen of Pentacle ini sendiri, dia tuh ingin memberikan kamu banyak ya. Kita nggak mungkin buat kamu, gue hanya butuh perhatian lo, sayang lo, tapi dia nggak mau seperti itu. Karena kita ngomong mungkin ada beberapa hal, jadi dia tuh kayak ingin memantaskan kamu, mungkin nggak hanya dalam segi nggak hanya masalah sayang, mungkin di dalam keluarga dia juga ada beberapa masalah di seputar mungkin jatuhnya ekonomi atau apalah di sini yang membuat dia tuh kayak ingin membahagiakan. Atau kalaupun laki-laki ya di sini, kalau dia laki-laki, dia ingin memantaskan diri, ingin memberikan kamu secara materi juga. Jadi bukan masalah asmara, dia ingin memberikan kamu banyak. Tetapi kalau dia ini adalah wanita ya, dia nggak ingin selalu menggantungkan diri sama kamu nantinya. Nah ini loh, dia nggak mau untuk selalu menggantungkan diri sama kamu. Dan ini cukup berat dia untuk keluar dari situasi itu ya. Jadi kalau kita ngomong masalah perasaan, dia nggak hanya masalah perasaan secara gue sayang lo, tapi apa sih yang pantas bisa gue berikan sama lo. Kenapa tadi tiba-tiba seperti itu? Karena di sini aku lihat ada Six of Wands ya. Nah ini oke. Ten of Swords. Makanya kenapa ya di saat dia itu kayak merasa lihat kamu tuh kayak merasa nggak pantas, dia tarik lagi, dia datang lagi. Sebenarnya dia berusaha untuk move on dari kamu ya, karena dia tahu bahwa dia mencoba untuk evaluasi terus ya kehidupan dia. Dia berusaha untuk keluar dari siklus dia di sini. Dia mungkin saat ini berada di dalam pikiran yang toksik, situasi yang toksik. Gak harus tentang hubungan yang toksik teman-teman di sini. Dan aku lihat dia tuh nggak tahu gimana caranya agar dia ini bisa kayak memberikan kamu lebih. Nah ini loh, dia nggak tahu caranya kayak gimana. Jadi kayak aku lihat itu kayak dia mau kesini, kayak kesini salah, terus gue harus kayak gimana ya. Aku melihat sebetulnya dia itu mengagumi kamu ya.
senang dengan cara kamu untuk kayak mungkin mencintai dia, menyayangi dia. Dia kagum banget ya sama kamu di sini. Kamu adalah tipikal sosok yang selalu care, mungkin peduli sama dia, yang selalu ada buat dia, tetapi dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Makanya di sini aku lihat dia tuh kayak intinya dengan hadirnya Seven Swords, ya. Dia itu kayak dengan hadirnya Seven Swords itu kayak seolah-olah di sini kalau aku lihat di mata kamu dia adalah seorang pengkhianat bisa juga. Nah ini ya, karena mungkin saja secara materi, kan aku bilang ya, karena secara materi mungkin dia ada di bawah kamu di saat dia itu gak butuh bantuan kamu, tapi kamu selalu beri dia sesuatu, selalu beri dia, ya. Kamu nggak tega lihat dia begini, kamu nggak tega lihat dia begini, kamu nggak tega lihat dia begini. Sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Dia nggak ingin ketergantungan sama kamu nih, ya. Makanya dia berpikir lagi, mencoba berpikir. Dia nggak mau seperti ini. Dia itu inginnya itu dia juga bisa ngasih sesuatu sama kamu, ya. Untuk Pisces di sini dia juga mau ngasih sesuatu. Makanya di saat dia mundur dari kamu, mungkin dalam benak kamu bahwa dia ini adalah seorang yang hanya ada maunya. Nah, itu dia. Padahal di sini aku lihat dia benar-benar tulus ya sama kamu. Cuman mungkin karena benar-benar kondisinya dia itu gak baik gitu loh, ya. Ada rasa tidak percaya diri, kan aku bilang. Sebelumnya dia secara ekonomi juga. Nah, ini dia merasa sedih sih di sini, atau bisa saja dengan hadirnya Three of Swords ini kayak dia sedih sih sebetulnya kalau dia selalu menggantungkan diri sama kamu. Dia sedih sih kalau dia harus kayak gini. Dia sedih juga seharusnya kalau hubungan ini kalau begini terus, ya. Kalau ini bisa saja hubungan yang sudah putus. Dia sedih harus putus sama kamu karena dia merasa bahwa dia ini nggak pantas buat kamu. Ini loh, ya. Oke, so sekali lagi ya itu untuk teman-teman Pisces. So aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.